sahabat semua dan para petani, hari ini kita coba menunjukkan kepada rekan-rekan semua tentang ciri-ciri bibit jahe yang sudah tua atau yang sudah layak untuk kita jadikan bibit. Pertama, kita lihat tekstur penampakan dari luar. Kita lihat kulit luar bibit jahe ini kelihatan lebih terang, lebih cerah. Itu menandakan bibitnya sudah tua atau sudah layak kita jadikan bibit. Kemudian kita perhatikan lagi tanda yang lain, ada mata-mata tunas. Ini mata tunas yang udah mulai muncul. Ini juga mata tunas, ini mata tunas. Itu tanda yang kedua, sudah bermunculan mata-mata tunas, menandakan bibit jahe kita sudah cukup tua. Ini juga kelihatan, ini ada mata tunasnya. Kemudian tanda yang ketiga, kita coba patahkan. Bibit ini yang kita lihat. Ini kalau untuk rekan-rekan petani yang cari bibit di pasar ya, kita lihat tanda-tandanya. Dengar bunyi tak, dan kita lihat teksturnya. Ini ada seperti serat-serat. Seperti serat-serat ini menunjukkan bibit kita sudah tua dan layak untuk kita jadikan bibit. Nah, ini kita lihat, kita coba patahkan dulu, kita ulangi lagi. Nah, bunyinya jelas, teksturnya jelas ada serat. Atas 9 bulan kita dapat serat. Jadi bibit ini sudah layak kita tanam. Untuk mengirit penggunaan bibit di lapangan, contohnya ini sebetulnya untuk mengirit bibit kita lebih bisa kita lihat mata tunasnya. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 3 mata tunas, kemungkinan 4. Di sini ada 2. Sebetulnya ini bisa kita potong menjadi 2 bagian bibit. Nah, jelas ini teksturnya seperti ada serat-seratnya. Ini bisa jadi 2 bibit. Jadi begitulah cara kita bibit kita perkecil. Sebagian petani ada juga yang menanam bibit dalam bentuk yang besar-besar seperti ini. Ini sangat merugikan kita, atau kita kewalahan dalam pengadaan bibit. Artinya kalau satu bongkol ini kita tanam, kita akan menghasilkan bibit. Sebetulnya ini bisa jadi 4 atau 5. Demikian cara kita menyiapkan bibit untuk ini. Setelah kita potong-potong bibit jahe kita perhatikan, kita potong di mata tunasnya. Inilah yang akan kita tanam di lapangan. Tetapi sebelum tanam, sebaiknya kita semai dahulu. Mari kita masuk ke persemaian. Sebelum kita semai, kemarin lupa kami sampaikan bahwasanya setelah dipotong-potong bibit ini kita kering anginkan. Dikeringin anginkan, setelah kering 2-3 hari baru kita lakukan perendaman dengan fungisida. Jadi perendaman dengan fungisida ini bertujuan untuk menghindari
jamur atau serangan cendawan di lapangan nantinya. Biasanya tanpa pemakaian fungisida, ini tanaman berumur muda 2-3 bulan sering terserang dengan jamur. Fungisida yang bisa kita berikan tergantung dari keinginan kita. Bisa kita gunakan diten, yang jelas diten jelas punya untuk fungisida. Bisa kita pakai folikur ataupun kita menggunakan fujiwan fungisida. Dosis ini sesuai dengan petunjuk masing-masing yang dikeluarkan oleh merek dagang. Sekarang kita campurkan fungisida, kita coba pakai fujiwan untuk perendaman benih kita. Untuk fujiwan dosisnya ini 0,5 mili per liter. Kita gunakan air 2 liter, artinya kita pakai 1 mili. Kita main takaran, jadi kira-kira segitulah 2 mili. Ini kita aduk sehingga airnya sudah agak memutih. Benih yang kita potong kita rendam di dalam larutan air yang telah bercampur fujiwan atau fungisida merek dagangnya yang kita pakai fujiwan kemarin. Seluruh bibit sudah terendam. Proses perendam ini berkisar sekitar 15-20 menit. Setelah kita rendam baru langsung kita semai atau sebagian mungkin ditanam. Untuk persemaian kita di sini ada beberapa tanaman tabula pot. Jadi kita manfaatkan ini untuk tempat persemaian. Jadi kita semai bibit ini di dalam tabula pot ini. Jadi kita susun caranya. Kita timbun, susun, kita timbun. Jadi kita menggunakan keliling dari tanaman kita untuk persemaian. Jadi kita naikkan dulu ke atas, kemudian kita susun. Ini untuk persemaian kita manfaatkan tanaman tabula pot. Kita semai di dalam pot, dimana media di dalam tabula pot ini adalah tanah kompos, serbuk gergaji, dan kokopit. Jadi semai dulu sementara di sini. Setelah tumbuh baru kita tanam. Cuma perhatikan kalau ada potongan begini jangan kita tanam begini, tapi kita tanam miring. Nah, begini. Kita miring. Kalau ada potongan begini jangan dibeginikan, artinya kita tetap pada posisi tumbuhnya benih. Jadi beginilah kira-kira kita kelilingi di tanah tabula pot, kemudian kita timbun. Kita sebaiknya ini kita tutup dengan dedaunan atau bisa kita gunakan jerami, ada rumputan.
dedaunan atau sisa jerami dapat kita jadikan sebagai penutup untuk menjaga kelembaban. Jadi bisa kita pakai dedaunan atau rumputan ataupun jerami padi. Air bekas perendaman tadi jangan kita buang karena ini mengandung fungisida. Kita siramkan di sekitaran bibit kita tadi. Sekarang kita masuk ke cara penanaman. Bedengan ini telah kita siapkan campuran antara tanah, pupuk kandang, sekam, sekam bakar, dan kokopit. Jadi kita gunakan jarak tanam 40 kali 60. Cara tanamnya sangat mudah sekali. Setelah kita taruh, kemudian kita timbun. Setelah kita ratakan, kita tutup semua benih yang telah ditanam. Kalau bisa, ini kita tutup juga dengan rumputan atau lebih gampang kita gunakan jerami padi. Kita tutup dengan jerami padi atau rumputan. Kita datarkan. Jadi kalau bisa kita tutup. Bisa kita gunakan jerami padi ataupun dedaunan ataupun sisa-sisa babatan di lahan. Ini berfungsi untuk menjaga kelembaban agar benih yang kita tanam terjaga kelembabannya dan cepat tumbuh.